Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilna Amalia Putri dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182109200096. Di sini saya akan membahas sedikit tentang permasalahan lingkungan yaitu longsor. Simak videonya ya. Pengertian tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPM mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Sementara merujuk sumber lain, pengertian tanah longsor ialah perpindahan material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun campuran material-material tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkannya bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan setelah musim kering yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpori. Saat tanah retak, maka air hujan makin mudah meresap ke bagian dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terakumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral, sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Namun, jika ada banyak pohon, maka tanah tidak mudah bergerak longsor. Maka itu penghijauan di daerah perbukitan, pegunungan, dan sekitar lereng penting dilakukan. Ciri-ciri kawasan rawan bencana longsor. 1. Umumnya tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. 2. Lapisan tanah di bagian atas lereng tebal. 3. Lahan gundul, tidak ada pepohonan sehingga lereng terbuka. 4. Terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing. 5. Sistem saluran air yang buruk di daerah lereng. 6. Ada mata air atau rembesan di tebing dan didahului oleh longsoran kecil. 7. Adanya bangunan di bagian atas tebing yang menyebabkan beban berlebihan. Jenis-jenis tanah longsor ada 6. Yang pertama, longsoran translasi, yaitu gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau bergelombang landai. Kedua, longsoran rotasi, yaitu gerakan massa tanah dan bantuan pada bidang gelincir cekung. Yang ketiga, pergerakan blok atau longsoran translasi blok batu, yaitu perpindahan batuan pada bidang gelincir rata atau lurus. Yang keempat, runtuhan batu, yaitu batuan atau material yang bergerak ke bawah dengan jatuh bebas. Biasanya terjadi di lereng terjal seperti yang ada di daerah pantai. Yang kelima, yaitu rayapan tanah, yaitu jenis tanah longsor yang lamban bergerak dan lama. Biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retak perlahan ke arah bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan, yaitu massa tanah bergerak didorong oleh air sehingga kecepatan longsor tergantung pada volume air, tekanan air, dan seberapa miring lerengnya. Dapat diamati pada daerah aliran sungai di sekitar Gunung Merapi saat berlangsung longsoran lahar dingin. Cara mengurangi resiko tanah longsor itu ada 6. Yang pertama, tidak membangun rumah atau villa di lereng gunung sehingga beban tanah di wilayah tersebut bertambah. Yang kedua, tidak membuat sawah atau kolam di atas lereng karena air mudah meresap dan menimbulkan retakan di lereng. Yang ketiga, tidak membuat rumah di daerah bawah tebing atau lereng untuk menghindari korban jiwa saat sewaktu-waktu terjadi longsor.
Yang keempat, tidak menebang pohon secara membabi buta di sekitar wilayah lereng, agar akar pepohonan dapat mengikat tanah dan mencegah longsor. Yang kelima, menanami daerah lereng gunung dan bukit yang gundul dengan pepohonan, agar tidak terjadi erosi tanah apabila hujan datang. Yang keenam, membuat terasering atau sistem tanah bertingkat jika harus menanam padi di lereng bukit. Terasering akan memperlambat aliran air dan tanah saat hujan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.